Pose ala kampret Roy Suryo di Jogja dilarang ketawa. Saya mau cerita sedikit soal penampilan caleg Partai Demokrat bernama Roy Suryo, selanjutnya cukup disebut RS, yang kebetulan saya lihat tadi siang sepulang dari kantor di jalanan Solo Jogja yang menjadi rute perjalanan kerja setiap hari. Kreatif juga caranya kampanye. Balihonya dibuat berukuran besar dengan perkataan yang kira-kira menjanjikan. Roy Suryo siap jungkir balik demi rakyat Jogja. Maksudnya menyampaikan aspirasi warga DIY jika terpilih dengan posisi foto terbalik. Serius, awalnya saya tak percaya karena mendengar cerita dan unggahan foto dari teman via WhatsApp. Namun setelah melihat sendiri baliho yang dimaksud, tak ada alasan untuk tak percaya. Entah ini maksudnya apa, sehingga RS nekat memasang foto dengan kepala berada di bawah. Apakah beliau mengakui dirinya termasuk caleg dari golongan maaf kampret yang identik dengan kepala terbalik saat bergantung di dahan pohon? Kita tidak tahu persis alasannya. Namun, boleh juga sih ide caleg DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini. Juga janjinya yang terkesan super banget, yakni siap bekerja sedemikian rupa sehingga sampai jungkir balik pun akan dilakoni demi kebaikan masyarakat Yogyakarta yang diwakilinya. Sesuai langsiran laman viva.id, Mr. RS kira-kira hendak berkata bahwa janjinya ini bukan sekedar isapan jempol. Sejak DPR 2019 lalu, saya rela jungkir balik apapun demi masyarakat Yogyakarta. Jejak digital mencatat, meskipun saya kader Demokrat, saat rame-rame keistimewaan Yogyakarta saya lantang menyuarakan Jogja tetap istimewa hingga akhirnya Presiden SBY mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, ujar RS. Sebentar. Kok saya jadi agak aneh gitu ya melihat baliho dengan foto ala kampret RS. Terus terang, setiap kali melihat RS ingatan saya hanya ada dua. Pertama, orang ini menjadi menteri yang tidak hafal Indonesia Raya, pernah salah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, orang ini pernah ramai diberitakan membawa pulang perkakas dari Kemenpora setelah tak lagi menjabat. Soal perkakas Kemenpora yang sempat ramai beberapa waktu lalu, kira-kira sudah dikembalikan atau belum ya? Mungkin ada yang tahu. Nanti bisa tolong bantu disampaikan di kolom komentar biar jelas semuanya, please ya. Kembali ke baliho RS. Sebenarnya kalau ada caleg yang berjanji seperti ini, saya sebutnya ala die hard, keren juga sih. Namun biasanya saya juga mengerti kalau suatu janji itu cukup bombastis, biasanya akan sukar untuk ditepati. Saya terus terang tidak tahu persis bagaimana kinerja RS selama menjadi bagian dari Wakil Rakyat 2019, juga ketika menjadi Menpora di masa SBY. Namun yang jelas, sebagai Menpora waktu itu, prestasi RS biasa-biasa saja. Langkah-langkahnya juga terkesan biasa. PSSI juga masih amburadul saat beliau menjadi Menpora di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di masa pemerintahan Aba SBY. Beda dengan Imam Nahrawi yang biasanya dengan berani membekukan PSSI meski mendapat tekanan cukup besar dari para pengurus, asosiasi pemain maupun masyarakat pecinta sepak bola nasional. Namun terbukti keputusan tersebut dibuat dengan tegas dan berani demi kebaikan persepak bolaan nasional. Beda dengan RS yang menurut para atlet seperti dilansir laman tirto.id punya kinerja tidak sebaik Imam Nahrawi, bahkan bisa dianggap lebih buruk. Cukup bicarakan Imam Nahrawi, kita balik lagi ke RS. Sejak kasus perkakas Kemenpora mencuat beberapa waktu lalu, kita nyaris belum pernah mendengar lagi berita mengenai RS. Entah kalau saya kurang update atau karena apa. Namun seingat saya, berita dari petinggi Partai Demokrat biasanya hanya melulu didominasi oleh Andi Arief dan Ferdinand Hutahian. Makanya saya kaget ketika mendadak RS muncul lagi dan meminta dukungan rakyat Jogja untuk memilih lagi sebagai perwakilan di DPR pada periode 2019 sampai 2024 nanti. Intinya begini saja deh,
Berhubung saya tidak mencoblos di Yogyakarta karena double coblosan saya di daerah Klaten, kita serahkan saja sama warga Jogja apakah akan memilih RS atau tidak. Cuma saya agak khawatir saja, kalau sejak awal janjinya dibuat dengan kepala terbalik begitu, apa iya nanti kalau posisi badan beliau sudah dirotasi 90 derajat, masih ingat janjinya atau tidak? Lah, nggak tahulah. Doa kita bersama, semoga beliau masih ingat dan memastikan sudah membalikkan perkakas Kemenpora plus hafal Indonesia Raya. Oh ya, ngomong-ngomong sejak menyimak video ini, nggak kebalik kan posisi badan Anda? Semoga tidak dengan kepala di bawah ya, nanti kayak kampret. Hehe, begitulah kira-kira.